Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembicaraan kita tentang dimensi dan basis suatu ruang vektor. Saya ingin membuka kuliah di bagian ini dengan beberapa contoh ya. Jadi contoh yang pertama, ya. Kita tinjau kembali ruang vektor ini ya, ruang vektor R pangkat 3 ya, masih ingat ini adalah ruang vektor yang beranggotakan vektor-vektor posisi bagi titik-titik di dalam ruang 3 dimensi gitu ya. Nah, ruang vektor ini berdimensi 3 ya, berdimensi 3 ya. Jadi ruang vektor finite berdimensi finite yang dimensinya adalah 3. Karena apa? Karena ya, jadi saya tulis seperti ini ya, karena ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa R pangkat 3 itu bisa ditulis sebagai jumlahan langsung ya. Jadi sumbu X, jadi subruang vektor berdimensi 1 di R pangkat 3, lalu dengan sumbu Z ya, dan sumbu Z ya. Jadi jumlah langsung antara subruang vektor berdimensi 1, sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z ya. Nah, seperti yang sudah mungkin Anda ketahui ya, tentu saja sumbu X ya, itu kita bisa memilih salah satu vektor di sumbu X ya, yang bukan vektor 0 ya. Sebagai contoh saya ambil ya, lazimnya orang menggunakan vektor satuan I itu, sehingga sumbu X bisa dituliskan sebagai perkalian antara himpunan yang beranggotakan vektor-vektor yang merupakan hasil perkalian antara vektor I dengan bilangan real alfa gitu. Dengan alfa itu bervariasi meliputi seluruh R itu ya. Oke. Nah, demikian juga sumbu Z adalah jumlah himpunan yang beranggotakan semua ini vektor yang merupakan perkalian antara vektor J dengan vektor semua skalar yang mungkin ya. Jadi alfa itu anggota R ya. Demikian pula sumbu Z adalah ini himpunan yang beranggotakan semua vektor yang merupakan perkalian antara vektor K dengan semua skalar real gitu ya. Oke. Good. Nah, seperti ini. Bisa ditunjukkan dengan mudah tentu saja ya, bahwa irisan antara ketiga sumbu ini hanya berisi vektor 0 ya saja ya. Dan setiap vektor di R pangkat 3, jika R ya, jika R itu anggota R pangkat 3 ya, maka ya R itu bisa ditulis sebagai jumlahan antara vektor-vektor di sumbu X, sumbu Z, sumbu Z. Nah, vektor-vektor di sumbu X, sumbu Z, sumbu Z bisa dinyatakan dengan ini tadi. Jadi misalnya alfa I ya, ditambah beta J ditambah dengan gamma K gitu. Good ya. Ke contoh yang lain ya. Jadi artinya tentu saja penguraian ruang vektor ya atas sebagai jumlahan langsung ya, subruang vektor berdimensi 1 tidak tunggal ya. Jadi ini hanya salah satu contoh ya. Contoh yang lain akan saya sebutkan di sini ya. Jadi ambil vektor N1 ya, ini misalnya adalah 2i gitu ya. Lalu N2 itu sama dengan 2i plus j misalnya ya. Kemudian N3 itu adalah vektor 3k itu ya. Nah, kita memilih 3 buah vektor itu. Nah, dengan mudah bisa Anda buktikan bahwa himpunan ini N1 ya, N2 lalu N3 itu bebas linear. Saya rasa tidak sulit ya buktikan itu. Nah, kemudian kita susun subruang vektor berdimensi
satu gitu ya. Jadi misalnya saya tulis L1 itu adalah himpunan yang beranggotakan semua apa namanya vektor ya di R pangkat 3 yang apa namanya merupakan perkalian antara N1 dengan skalar real gitu ya. Alfa anggota R ya. Itu. Demikian juga misalnya L2 itu adalah himpunan yang beranggotakan semua apa namanya vektor yang merupakan perkalian antara N2 ya dengan skalar alfa. Dengan alfa itu meliputi seluruh anggota R gitu ya, seluruh anggota apa namanya R ya, himpunan yang beranggotakan semua bilangan real. Nah demikian juga L3 ya, L3 itu adalah perkalian berisi vektor-vektor yang merupakan perkalian antara N3 dengan skalar real ya. Jadi oke, seperti itu. Nah, saya rasa tidak sulit ya buktikan bahwa ini merupakan apa namanya sub ruang vektor ya, ruang vektor berdimensi 1. Ya, di R pangkat 3 gitu. Ya. Nah, kemudian misalkan kemudian kita ingin jadi bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa ya jadi L1 irisan L2 irisan L3 itu hanya berisi vektor 0 gitu. Ya vektor 0 untuk faktor sini nggak pakai tulisan seperti itu ya, vektor 0. Gimana caranya? Ya caranya begini ya. Jadi apa namanya misalkan kita ya, artinya kita coba tinjau bahwa apa namanya ada vektor yang merupakan anggota apa namanya L1, L2, L3 sekaligus misalnya ya. Misalkan V itu anggota apa itu irisan itu ya. Jadi irisan L1, irisan L2, irisan L3. Ya, ini artinya sama saja mengatakan bahwa apa namanya V itu anggota L1 sekaligus V itu juga anggota L2 dan sekaligus V itu juga anggota L3 gitu ya. Gitu ya. Jadi itu makna dari irisan itu ya. Oke, oleh karena itu karena V itu anggota L1, maka V mestinya akan sama dengan apa namanya alfa misalnya ya, alfa dikalikan dengan N1 ya, dan ini tentu saja sama dengan, karena N1 sama dengan apa tadi 2i, maka ini kan sama dengan alfa atau 2 saya tulis sini ya, alfa dikalikan 2i ya, ini sebenarnya sama dengan 2 alfa i itu. Oke. Pada saat yang sama V itu juga bukan V ya, V vektor aja yang ini ya. Oke, good. V vektor itu ya, maaf ya ini tadi notasinya begitu ya di R pangkat 3. Jadi pada saat yang sama V tentu saja sama dengan misalnya beta dikalikan dengan N2 ya, sementara ini sama beta dikalikan N2 itu adalah 2i ya ditambah dengan J ya. Ini artinya bahwa apa namanya V itu juga sama dengan 2 beta ya, 2 beta I ya, 2 beta I ditambah dengan beta J itu ya. Vektor V ya tentu saja juga akan sama dengan misalnya gamma dikalikan N3, dan N3 itu adalah 3K gitu ya. Ini tentu saja akan sama dengan apa namanya ini ya, jadi ini sama dengan 3 gamma dikalikan K gitu ya, vektor satuan K gitu ya. Jadi ini konsekuensi bahwa V itu adalah anggota L1, L2, L3 dan seterusnya. Nah, kita ingin buktikan bahwa satu-satunya kemungkinan untuk V itu adalah vektor 0 gitu ya. Jadi dari yang artinya bahwa ketiga vektor ini sama ya. Jadi oleh karena itu misalnya jadi dari yang pertama dan yang kedua ini misalnya ya, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa 2 alfa I itu sama dengan 2 beta I ditambah dengan beta J.
Ya, kalau kedua ruas saya kalikan dot produk dengan J misalnya, ya, ini 0, 0. Jadi dari sini dapatkan bahwa apa namanya dua hal, ya. Jadi yang pertama adalah bahwa beta sama dengan 0, ya. Dan tentu saja apa namanya, karena kalau beta itu sama dengan 0, ya tentu saja maka alfa harus sama dengan beta. Jadi di sini alfa sama dengan beta. Nah, karena beta itu sudah sama dengan 0, ya, maka kemudian yang dari sini kita dapatkan bahwa alfa juga sama dengan 0, gitu. Ya, alfa sama dengan 0. Oke, alfa dan beta sama dengan 0, ya. Lalu dari yang ketiga ini, ya, kita lihat, ya, tentu saja misalnya apa namanya, ya, dua alfa i, ya, itu harus sama dengan 3 gamma k, gitu, ya. Nah, dari sini jelas bahwa apa namanya gamma juga harus sama dengan 0, ya. Kenapa, ya? Gitu. Jadi karena nggak mungkin, ya. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah bahwa gamma itu harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa alfa, gamma, beta sama dengan 0. Jadi oleh karena itu apa namanya V itu mestinya sama dengan ya 0 dikalikan N1, ya. Jadi tentu akan sama dengan vektor 0. Demikian juga yang lain, ya. Jadi kemungkinannya ini. Solusi satu-satunya adalah itu, ya. Oke, itu buktikan bahwa apa namanya irisan ketiga subrang vektor berdimensi 1 ini hanya berisi vektor 0, gitu, ya. Nah, berikutnya, ya, kita harus buktikan bahwa apa namanya jadi di sini kan kita akan membuktikan bahwa apa namanya R pangkat 3 itu merupakan jumlahan langsung antara ini L1, L2 dan L3. Nah, langkah pertama tadi sudah kita buktikan bahwa ini. Jadi apa namanya irisan ketiga subrang vektor berdimensi 1 itu hanya berisi vektor 0. Maka yang kedua yang harus dibuktikan, ya. Jadi ini saya tulis saja di sini, ya. Yang pertama, ya. Itu yang kedua di sini, ya, yang kedua. Jadi pakai ini, ya. Harus dibuktikan bahwa apa namanya sembarang vektor, ya, ambil sembarang vektor di R pangkat 3 itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linier atas vektor-vektor ini tadi N1, N2, N3, gitu, ya. Artinya bahwa sembarang vektor di R pangkat 3 bisa dituliskan sebagai vektor-vektor di L1, L2 dan di L3, gitu, ya. Good. Nah, oleh karena itu misalnya ambil, ya, sembarang vektor R, ya, ini saya tulis sebagai xi ditambah dengan yj ditambah dengan zk, ya, di R pangkat 3. Oke. Maka dari situ kita dapatkan ini, ya. Jadi R itu misalnya sama dengan xi, ya, ditambah dengan zj ditambah dengan zk, ya. Nah, ini bisa saya tuliskan, ya, apa namanya saya tulis saya kalikan 2, saya bagi 2, ya. Ini bisa saya tulis sebagai x per 2, ya, dikalikan dengan 2, ya, gitu, ya, 2i. Oke. Nah, kemudian ini saya tulis minus 2z, ya, j saya tambahkan dengan 2z j, gitu, ya. Jelas, ya. Jadi ya ini 0 kan, ini 0, ya. Kemudian ditambah dengan zj, ya, tetap sama. Ini yang terakhir, ini saya kalikan 3, saya bagi 3, ya, sehingga dapatkan z per 3 dikalikan dengan 3k, ya. Oke, dari sini kemudian kita bisa menggabungkan ini, ya. Jadi ini kan sama dengan apa namanya x per 2, ya, minus j, ya. Kemudian ini ada 2i, maaf, ya. Jadi ini bukan j, ya. Sorry, maaf, ya. Ini harusnya i, maaf, ya. Harusnya i, ini i, gitu, ya. Sehingga 2i, ada 2i di sini, ya. Jadi keluar 2i, ya. Kemudian ditambah dengan apa namanya ini, ya, 2z, z-nya bisa keluar, ya. Lalu 2i, ya, ditambah dengan j,
Oke. Lalu ditambah dengan Z per 3 dikalikan 3K. Nah, dari sini Anda sudah bisa melihat bahwa ini adalah sama dengan X per 2 ya, minus Y. Lalu dikalikan dengan ini adalah vektor N1 ditambah dengan ini adalah Z adalah vektor N2 ya. Oke. Dan ini apa namanya adalah Z per 3 dikalikan N3. Good. Nah, dengan demikian terbukti bahwa sembarang vektor R anggota R pangkat 3 itu bisa dituliskan sebagai apa namanya ini kombinasi linier dari N1, N2, N3. Itu artinya adalah bahwa R itu bisa dituliskan sebagai jumlahan vektor-vektor di apa namanya L1, ini vektor di L2 dan vektor di L3 gitu. Nah, dengan demikian terbukti bahwa apa namanya R pangkat 3 itu juga bisa diuraikan sebagai jumlahan langsung antara subruang vektor L1, subruang vektor L2 dan subruang vektor L3. Ya, saya rasa jelas ya. Jadi itu contoh pertama ya. Jadi menyangkut subruang vektor R pangkat 3. Yakni bahwa subruang vektor R pangkat 3 adalah ruang vektor berdimensi 3 real ya, karena R pangkat 3 itu bisa dituliskan sebagai atau diuraikan sebagai jumlahan langsung antara sebagai contoh sumbu X, sumbu Z, sumbu Z, atau ini tadi L1, L2, L3. Jadi penguraian suatu ruang vektor ya sebagai jumlahan langsung subruang vektor berdimensi 1 itu tidak tunggal, banyak sekali ya yang bisa digunakan subruang vektor apa namanya subruang vektor yang berdimensi 1 yang bisa digunakan untuk menuliskan ruang vektor itu sebagai jumlahan langsung gitu. Oke, itu contoh yang pertama ya. Berikutnya kita bahas contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh yang kedua saya akan kembali mengajak Anda untuk apa namanya meninjau ruang vektor ini C pangkat N ya. Masih ingat ya, ini adalah himpunan yang beranggotakan semua barisan N buah bilangan kompleks ya, dengan penjumlahan dan perkalian dengan skala yang sudah saya bahas ya di contoh-contoh sebelumnya ya. Oke. Nah, saya katakan di sini bahwa C pangkat N itu merupakan ya ruang vektor kompleks ya, kompleks berdimensi N. Ya, ini kompleks saya sebutkan karena kalau real itu bukan N tapi 2N, nanti bisa kita buktikan ya. Oke, good. Ini ya. Nah, buktinya mana ya? Jadi saya buktikan di sini ya. Jadi apa namanya, ambil sub ruang vektor ya berdimensi 1 berikut ya. Jadi C apa namanya IK ya, CIK normal CI, 0 ya, apa namanya ini N itu. Ini saya maksudkan sebagai himpunan ya, yang beranggotakan semua barisan ya N buah bilangan kompleks ya. Jadi saya tulis Z1, Z2, Z3 gitu ya, dan seterusnya sampai dengan Zn ya. Tentu ini adalah anggota C pangkat N. Sedemikian sehingga apa namanya ZI ya, ZI itu sama dengan 0 untuk ya, ZK ya, ZK ya sama dengan 0 untuk K yang tidak sama dengan I gitu. Ingat ya, jadi suku ke I ya itu tidak sama dengan 0
ya secara umum, tapi maaf, suku selain suku nomor I itu 0 gitu, maksudnya begitu ya. Suku selain suku I itu suku ke I itu sama dengan 0. Nah, suku ke I ya bisa 0, tentu bisa juga tidak 0 gitu ya. Oke. Jadi yang harus 0 itu adalah suku-suku ya, suku-suku yang selain suku ke I gitu ya. Jadi itu CI 0N ya. Nah, akan saya tunjukkan bahwa akan ditunjukkan ya bahwa apa namanya C pangkat N itu merupakan jumlahan langsung antara C ya pangkat N 1,0 ditambah dengan C pangkat N 2,0 ya, ditambah terus ya sampai dengan C pangkat N N,0 gitu. Ya, ini yang harus kita buktikan ya. Nah, ini bisa juga ditulis ya. Jadi penulisan semacam ini saya rasa juga perlu Anda kenal nanti ya. Jadi ini penulisan semacam ini boleh ya, atau di sana aja ya. Jadi juga bisa ditulis secara singkat ya, daripada nanti menulis terlalu panjang begitu. Ini bisa ditulis sebagai bahwa C pangkat N itu sama dengan ini, pakai O plus begini ya, ini tulis apa indeksnya ya. Jadi K itu dari 1 sampai dengan N ya. Jadi ini C apa namanya K,0 pangkat N gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini cara tata tulis yang lain ya, untuk membiasakan ya. Jadi seperti kalau Anda menggunakan notasi sigma itu ya. Oke. Good ya. Jadi kita harus buktikan itu bahwa apa namanya C ini ya masing-masing ini ya, bahwa C pangkat N itu merupakan jumlah langsung dari C10 N lalu C N 2,0 dan seterusnya sampai dengan C N N,0 gitu. Nah, saya rasa tidak sulit itu ya. Jadi yang pertama harus dibuktikan adalah bahwa apa namanya ini C N 1,0 irisan ya C N 2,0 irisan dan seterusnya ya sampai dengan C apa namanya N, itu sama hanya berisi vektor 0 semata gitu. Jadi vektor 0 ini misalnya sama dengan 0,0 ya, 0 gitu ya. Ini hanya berisi itu ya. Ya, itu tentu bisa dipahami dari sini ya. Jadi mungkin secara sederhana bisa dipahami dari ini ya. Jadi apa namanya ya tidak sulit ya saya rasa untuk memahami bahwa ini berlaku ya. Jadi mungkin Anda bisa menulis ya sebagai contoh misalnya. Jadi dari sini kan sama-sama mengatakan bahwa apa namanya C N I,0 irisan C N J,0 itu hanya berisi vektor 0 itu ya. Jadi untuk setiap I, J dengan apa namanya I tidak sama dengan J ya, untuk setiap I sama J dari 1 sampai dengan N yang dengan I tidak sama dengan J selalu akan berlaku seperti ini. Jadi irisan antara ya nanti bisa urutkan ya, kalau irisan antara dua itu selalu itu, maka irisan semuanya kan sama dengan vektor 0 itu. Ya, dari situ kemudian kita dapatkan. Jadi kalau ini harus bukan ini, jadi misalnya V ya atau zeta ya, misalnya zeta itu anggota C I,0 N irisan C J,0 N misalnya begitu ya, gitu ya. Maka tentu apa namanya satu sisi ya, ini akibatnya jika semacam itu, maka ini ya dua kemungkinan ini, jadi zeta itu akan sama dengan bentuknya seperti ini ya, Z1 ya, kemudian ini Z apa namanya misalnya I ya, I min 1 ya, ini apa namanya mestinya
0 0 ya, ini sampai yang itu malah ZI gitu ya, ZI, 0 gitu ya. Ya, kemudian 0 gitu ya. Oke. Ini zeta sebagai anggota CINK. Jadi ini ZI tidak sama dengan 0 ya. Oke, zeta sebagai anggota apa namanya CNJ, 0 tentu akan sama dengan ini ya, 0,0 gitu ya, sampai dengan ini. Nah, ini ada Z J gitu ya, 0 dan seterusnya 0 semua gitu di situ. Oke, nah dari sini karena I tidak sama dengan J ya, karena I tidak sama dengan J ya, padahal di kedua ini apa namanya, ini harus sama gitu. Jadi keduanya ini harus sama ya, ini harus sama gitu. Jadi keduanya harus sama ya. Kalau keduanya harus sama, maka tadi karena I tidak sama dengan J, maka tentu ZI itu sama dengan 0 dan pada saat sama ZJ itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau ZI tidak sama dengan 0, kalau ZI harus sama dengan 0 dan ZJ juga harus sama dengan 0, maka zeta ini tentu adalah vektor 0 gitu. Ya, saya rasa clear ya dari situ bahwa irisan apa namanya semua CNI, 0 itu adalah hanya berisi vektor 0 saja gitu. Oke, nah kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa apa namanya bahwa apa ini C pangkat N itu bisa dituliskan sebagai bahwa setiap vektor di C pangkat N itu bisa dituliskan sebagai jumlahan antara vektor-vektor di masing-masing subvektor, supravektor itu ya. Oke, misalnya kita ambil ya, misalkan di misalnya ya, C I, 0 pangkat N ya, diambil vektor ini, diambil vektor saya tulis sebagai apa namanya H ya, vektor H atau vektor W saja ya, W ya. Nah, vektor WI ya, W itu adalah vektor ini 0,0,0 dan seterusnya. Nah, pada posisi nomor I itu 1 nih ya, itu jadi suku nomor I itu 1, yang lain 0 gitu ya. Jadi tentu saja WI itu anggota CI, CN, C pangkat N, I, 0 gitu ya. Jelas ya saya rasa ya itu ya. Oke, jadi WI semacam itu ya. Jadi ini apa namanya suku ya nomor I atau ke I gitu. Jadi lainnya 0, hanya suku ke itu 1 gitu ya. Oke, ini untuk setiap I ya. Jadi untuk setiap ya I ya, dengan I itu tentu adalah dari 1 sampai dengan N gitu ya. Nah, kemudian ambil ya untuk setiap ya, untuk ya setiap zeta ya yang sama dengan Z1, Z2 dan seterusnya sampai dengan Zn anggota C pangkat N gitu ya. Maka ini zeta itu bisa saya tulis seperti ini ya. Jadi jadi apa namanya zeta ini bisa saya tulis sebagai Z1 ya, 0,0 dan seterusnya ya, kemudian ditambah dengan 0,Z2, 0 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini terus ya ditambah, nah nanti sampai dengan 0,0,0,0,Zn gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan ini sebagai Z1 ya, dikalikan dengan 1,0,0 gitu ya. Ya, nanti sampai dengan 0, sampai dengan N, ke suku ke N ya. Ditambah Z2-nya bisa keluar di sini, Z2 dikalikan dengan 0,1 ya, 0 dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya ini yang terakhir itu Zn yang bisa saya keluarkan. Ini adalah 0,0,0 ya, 1 gitu yang terakhir sana. Nah, dengan demikian kita lihat di sini bahwa ini adalah Z1
dikalikan dengan V1, ya, kan V1 ya, ditambah dengan ini Z2 dikalikan V2, ya, ditambah dengan Z3 dikalikan V3 dan seterusnya, nah, nanti sampai dengan Zn gitu dikalikan dengan Vn. Ya, lihat di sini bahwa untuk sembarang zeta anggota C pangkat n itu nyatanya kita bisa menuliskan zeta itu sebagai jumlahan dari anggota-anggota di C itu ya, N10 di C N2,0 dan seterusnya sampai dengan di C pangkat N N,0 ini. Ya, dengan demikian terbukti bahwa C pangkat N itu bisa ditulis sebagai jumlahan langsung, ya, ini dari 1 sampai dengan N dari ini subrang vektor berdimensi 1 ini. Oke, jadi C pangkat N adalah ruang vektor berdimensi N gitu, ya. Good. Berikutnya ditinjau, ya, masih ditinjau dengan C pangkat N itu, hanya saja kemudian kita coba ketengahkan basisnya, ya. Jadi tadi dari kasus ini ya, tentu saja himpunan ini, himpunan W1, W2, W3 dan seterusnya sampai Wn itulah basis, ya. Saya lupa menyampaikan itu ya, bahwa himpunan ini W1, W2 dan seterusnya sampai dengan Wn itu merupakan basis, ya, suatu basis, ya, bagi suatu basis, ya, finite bagi C pangkat N, ya. Oke, contoh sebelum ini juga begitu ya. Jadi himpunan vektor N1, N2, N3 itu merupakan basis bagi R pangkat 3, ya. Oke, nah contoh yang lain ya, kita akan menuliskan misalnya ambil himpunan ini, himpunan saya tulis ya sebagai E1, E2 dan seterusnya sampai dengan En dengan E1 itu saya tulis ini ya, jadi himpunan ini ya, himpunan ini sebentar ya, ini tentu saja subset di C pangkat N, ya. Jadi vektor-vektor ini adalah anggota C pangkat N, ya, dengan E1 itu seperti ini ya, 1,1,1 ya, semuanya bilangan 1 di situ ya. Jadi oke, sebanyak N ya, N vektor. Kemudian E2 itu adalah, ini saya geser 1, 0,1,1, dan seterusnya ya. Nah, E3 ya itu geser lagi 0,0,1,1 dan seterusnya sampai ke N itu. Dan seterusnya ya. Jadi nanti En itu adalah ini 0,0 terus ya, 0 semua kecuali yang terakhir yaitu 1. Ya, good. Nah, bisa ditunjukkan ya, dari sini bisa ditunjukkan bahwa himpunan ini, jadi himpunan himpunan ini E1, E2 sampai dengan En itu merupakan himpunan yang bebas linier. Ya. Oke, dari situ kita bisa mengkonstruksi subruang vektor berdimensi 1 ya, seperti yang kita lakukan untuk R pangkat 3 tadi ya. Saya coba tuliskan di sini. Oh, sudah habis ya? Ya, harus dihapus. Ya, selanjutnya ya seperti tadi kita susun subruang vektor berdimensi 1 ya. Jadi saya ambil L1 misalnya itu sama dengan himpunan yang beranggotakan semua ini Z, semua vektor yang bisa ditulis sebagai perkalian antara E1 ya dengan bilangan Z itu ya. Dengan Z itu bervariasi meliputi seluruh
bilangan kompleks yang ada gitu. Demikian juga nanti L2 gitu ya. Jadi L2 itu kita konstruksi sebagai ini Z dikalikan E2 dengan Z bervariasi meliputi seluruh anggota C gitu ya. Seluruh bilangan kompleks yang ada. Nah, ini tentu nanti sama dengan Ln ya, ini sama dengan Z dikalikan En gitu. Dengan Z itu adalah ini bervariasi meliputi seluruh anggota C. Ya. Nah, tidak sulit ya menunjukkan bahwa L1, L2 sampai dengan Ln adalah subhimpunan subrang vektor ya di di C pangkat n ya, masing-masing itu berdimensi 1 ya. Ini subrang vektor ya, ruang vektor berdimensi 1. Ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa Li irisan Lj ya, itu sama dengan vektor 0. Jadi 0,0,0 ya, ini ya seperti ini. Ya. Nah, yang pertama diambil misalkan ya. Misalkan zeta ya, itu anggota Li ya, tentu saja ini untuk I yang tidak sama dengan J ya, untuk I yang tidak sama dengan J, irisan Lj gitu. Nah, kalau zeta adalah anggota Li Lj, maka tadi ada dua kemungkinan ya. Jadi bahwa zeta ya itu sama dengan Z dikalikan EI itu ya, sorry nggak pakai ya. Kemudian zeta itu sama dengan katakanlah Z aksen ya, Z aksen dikalikan EJ gitu. Ya, karena konsekuensi tadi bahwa Z kita misalkan zeta itu anggota Li irisan Lj, maka ini tadi. Ya, dari situ kemudian kita bisa menuliskan secara eksplisit ya, zeta itu ya di kedua itu ya. Jadi zeta itu yang sama dengan ini tadi, Z dikalikan EI itu akan sama dengan ini ya. Jadi 0,0, ya, jadi 1 dikalikan Z ya, Z, Z gitu ya, sampai dengan ini ke N. Jadi ini suku ya ke I gitu ya, suku ke I ya, karena suku ke berapa? Jadi karena N ini aja ya, jadi E1 ya, yang tidak 0 itu suku pertama ya, E2 yang tidak 0 adalah suku kedua ya, dan seterusnya gitu ya, gitu. Jadi makanya betul ya, jadi ini Z ini adalah suku ke I, ke kiri, ke kanan ya, itu semua Z ya, tidak sama dengan 0 ya. Oke, pada saat yang sama zeta itu akan sama dengan Z dikalikan EJ. Nah, ini sama, jadi akan sama dengan ini 0,0, dan seterusnya Z, Z dan seterusnya ya, sampai dengan suku ke N. Nah, ini suku ke J, suku ke J ya. Nah, ada dua kemungkinan di sini ya, jika I itu kurang dari J ya, jika mungkin ini aksen ya, sorry ini zeta aksen ya, ini maaf ya, ini aksen ya. Jika I itu kurang dari J ya, jika I kurang dari J, maka tentu saja Z itu harus sama dengan 0 ya. Jadi kalau karena apa? Karena ya, jika ini suku ini akan di sebelah kiri dari Z aksen. Jadi kalau I kurang dari J, maka suku ini Z ini yang ke I ini ada di sebelah kiri dari Z aksen itu, dan di sebelah kiri sana berarti 0 gitu ya. Itu yang pertama ya.
sebaliknya juga ya, jika apa namanya J itu kurang dari I, maka ya, maka apa namanya Z aksen itu yang sama dengan 0 gitu ya. Ya, Z aksen harus sama dengan 0 karena kalau J itu ada di sebelah kiri, kurang dari I, maaf ya, maka suku ini ada di sebelah kiri dari suku itu, harus 0 gitu ya. Oke, maka kompromi dari kedua hal ini ya tentunya ya memang Z sama dengan Z aksen itu sama dengan 0. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa zeta itu adalah 0 dikalikan E ya, 0 dikalikan E1 ya, atau EI maaf ya, atau sama dengan 0 dikalikan EJ. Ya, tentu adalah vektor 0 gitu. Ya, jadi satu-satunya kemungkinan tadi bahwa zeta itu adalah vektor 0. Artinya bahwa untuk I yang tidak sama dengan J, maka LI irisan LJ itu hanya berisi vektor 0 saja. Ya, karena ini berlaku, maka tentu saja akan berlaku untuk ini. Jadi L1 irisan L2 irisan sampai dengan Ln itu hanya berisi vektor 0 saja gitu. Ya. Oke, jadi dapatkan kesimpulan ini yang pertama. Ya. Nah, kemudian tinggal menunjukkan bahwa semua vektor di C pangkat N itu bisa dituliskan sebagai jumlahan vektor-vektor di L1, L2, L3 sampai dengan Ln gitu. Ya, itu akan saya tuliskan di sini ya. Ya, ambil sembarang ya zeta yang sama dengan Z1, Z2 ya sampai dengan Zn ya, anggota C pangkat N gitu. Ya, harapannya zeta itu akan sama dengan misalnya alfa 1 dikalikan E1 ditambah alfa 2 dikalikan E2 dan seterusnya ya sampai dengan alfa N En. Ya, tinggal kita membuktikan bahwa alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan seterusnya sampai alfa En itu ada. Bisa dihitung maksudnya begitu ya. Nah, dari sini ya kita bisa menuliskan ini sama dengan tentu saja ini adalah alfa, alfa ya, E1 kan 1 1 1 1 tadi ya. Ya. Jadi maka ini apa namanya alfa, alfa terus ya sampai nomor N ya, suku ke N itu alfa gitu ya. Oke, 1 ya, alfa 1 maaf ya, alfa 1, ini alfa 1, ini alfa 1 ya. Kemudian yang kedua ini alfa 2 ya, jadi mestinya di 0, kemudian alfa 2 karena E2 adalah 0,1 terus gitu ya. Ini ya sampai dengan ini alfa 2. Nah, kemudian alfa 3 ya, jadi ditambah dengan ini alfa 3 ya. Itu dikalikan E3 yaitu jawabannya adalah 0,0, alfa 3 ya, alfa 3 alfa 3 terus ya dan seterusnya sampai dengan suku ke N ya. Oke. Nah, terus ditambah dengan alfa N. Jadi 0,0 gitu ya sampai ini. Nah, terakhir ini alfa N gitu. Ya. Dan ini harus sama dengan zeta itu ya. Jadi kalau ini bisa dituliskan ya. Jadi dari sini ya kita dapatkan bahwa apa namanya zeta itu, zeta sendiri tadi sama dengan Z1 ya, Z2 gitu ya, dan seterusnya sampai dengan Zn, dan itu ternyata sama dengan ini tadi ya. Jadi kalau dijumlahkan maka hasilnya apa? Lihat ya. Jadi alfa 1 dikalikan ditambah 0 tambah 0 tambah 0, jadi ini alfa 1. Yang kedua alfa 1. Nah, ini ada alfa 2. Ya, setelah itu tambah 0 ya. Oke. Kemudian alfa 1 lagi di sini ya, ditambah lalu ada alfa 2. Ya, sana ada alfa 3. Ya, alfa 3. Dan seterusnya. Ya, nanti terakhir adalah apa namanya ini ya, alfa 1 tambah alfa 2 gitu ya. Terakhir ya. Alfa 1 ditambah komanya di sini ya.
alfa 1 ini koma, kemudian ini ya alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 sampai dengan alfa n gitu. Nah, ini semua harus sama dengan ini. Ya, dari situ kemudian kita dapatkan persamaan ini ya. Dari situ kemudian kita akan mendapatkan persamaan ini. Jadi Z1 itu harus sama dengan alfa 1 ya. Jadi Z1 itu sama dengan alfa 1 ya. Oh ya, yang dicari alfanya ya, alfa 1, alfa 2 terusnya. Ini maka saya balik ya. Jadi alfa 1 ya sama dengan Z1. Ya, dari sini ya, alfa 1 sama dengan Z1. Lalu alfa 1 ditambah dengan alfa 2 itu sama dengan Z2 ya. Oke, ya dari sini ya. Jadi alfa 1 tambah alfa 2 ini ya, alfa 2 ya, itu sama dengan Z2. Lalu alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 sama dengan Z3 ya. Alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 sama dengan Z3. Ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya nanti Anda dapatkan ini alfa 1 tambah alfa 2 gitu ya, tambah alfa 3 ditambah terus sampai dengan alfa n itu sama dengan Zn gitu. Oke, dari sini akan Anda lihat di situ bahwa apa namanya alfa 1 sama dengan Z1 jelas-jelas ya. Kemudian apa namanya alfa 2 tentu sama dengan ini dari sini ya. Jadi dapatkan bahwa alfa 2 itu sama dengan Z2 minus alfa 1. Jadi Z2 dikurangi dengan Z1 gitu. Nah, dari yang ketiga ini kita dapatkan ini sama dengan ya alfa 3 ya, itu sama dengan Z3 dikurangi dengan alfa 1 dikurangi dengan alfa 2. Ya, jadi kalau dituliskan ini kan sama dengan Z3 ya, kemudian alfa 1 itu adalah Z1 gitu. Nah, alfa 2 adalah Z2 minus Z1. Jadi ini minus Z2 plus Z1 gitu. Z1-nya lenyap ya. Jadi yang terakhir akan dapatkan bahwa alfa 3 itu akan sama dengan apa? Z3 dikurangi dengan Z2. Nah, ini kalau diteruskan ya, kalau diteruskan nanti sampai bahwa alfa 4 itu sama dengan apa namanya Z4 ya dikurangi dengan alfa 1 dikurangi dengan alfa 2 dikurangi dengan alfa 3. Nah, sementara alfa 1 itu adalah Z1 ya, alfa 2 itu adalah Z2 minus Z1 gitu ya. Alfa 3 adalah ini tadi Z3 minus Z2. Jadi kita saling menghapus ya. Akhirnya Anda dapat buktikan sendiri bahwa alfa n itu akan sama dengan Zn dikurangi dengan Zn min 1 gitu. Ya, lihat di sini ya. Ternyata kita bisa menemukan alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai dengan alfa n yang itu dihitung dari yang disodorkan ini, yang diketahui itu ya. Jadi secara umum, maka kemudian kita dapatkan ini ya, zeta itu bisa ditentukan sebagai apa namanya Z1 ya dikalikan dengan E1 ditambah Z2 min Z1 ya tadi dikalikan E2 ditambah Z3 minus Z2 ya dikalikan E3 terus dan seterusnya sampai dengan terakhir itu adalah Zn minus Zn min 1 dikalikan En ya. Nah, ini bukti bahwa apa namanya setiap vektor di C pangkat n itu bisa dituliskan sebagai jumlahan atas vektor-vektor di L1, vektor-vektor di L2 ya, vektor di L3 dan seterusnya sampai dengan vektor di L pangkat n ya. Dengan demikian terbukti bahwa C pangkat n itu merupakan jumlahan dari L1, L2 gitu ya, terus sampai dengan Ln ya. Good, itu ya, jadi itu dua contoh ya, saya rasa mencukupi. Nah, sekarang kita coba kembali ke beberapa definisi dan proposisi ya. Oke, ini saya balik terlebih dahulu ya.
Saya lanjutkan dengan sebuah definisi ya. Ya. Definisi. Ya, misalkan ya, V itu suatu ruang vektor ya, ruang vektor. Ya, ini harus ganti ya. Satu ruang vektor, dan V ya itu suatu sub ruang vektor di V gitu ya. Good. Nah, ruang vektor V ya, ruang vektor V ya, dikatakan berdimensi K ya, apabila V dapat diuraikan gitu ya sebagai jumlahan ya langsung K buah sub ruang vektor ya berdimensi 1 di V itu ya, di V juga otomatis ya. Jadi kalau subrang vektor di V otomatis subrang vektor di V gitu ya, karena V itu sendiri sebagai subrang vektor juga merupakan ruang vektor ya, otomatis juga memiliki subrang vektor ya. Oke, jadi ini menyangkut ya subrang vektor, dimensi dari subrang vektor ya. Jadi misalkan V itu suatu ruang vektor dan V itu suatu subrang vektor di V. Nah, subrang vektor V itu dikatakan berdimensi K itu apabila V itu dapat dituliskan atau kita bisa menemukan K buah subrang vektor di V sedemikian rupa sehingga V itu merupakan jumlahan langsung K buah subrang vektor itu. Ya, itu ungkapan penting ya, saya rasa definisi penting dari dimensi dari subrang vektor. Nanti akan kita manfaatkan ya ketika kita membahas masalah kemerosotan misalnya ya, kemerosotan eigenvalue atau suanilai ya dari operator di dalam mekanika kuantum ya. Oke, contoh untuk ini ya, contoh 3 ya dalam ini ya. Di ruang vektor ya, R pangkat 3 gitu ya, bidang ya XY merupakan sub ruang vektor berdimensi 2. Sebab kita tahu bahwa bidang XY ya, bidang XY itu bisa ditulis sebagai jumlahan langsung antara sumbu X dan sumbu Y gitu. Ya, itu contoh sederhana ya, saya rasa Anda kenal ya. Tentu saja nanti juga ada bidang ya. Jadi kalau saya tuliskan ya, misalnya bidang XZ misalnya, YZ misalnya, itu juga merupakan subrang vektor berdimensi 2 karena bisa dituliskan sebagai jumlah langsung antara sumbu Z dan sumbu Z dan seterusnya ya, saya rasa. Dan sebagai contoh ya, setiap bidang ya yang memuat titik 0,0,0 juga merupakan subrang vektor berdimensi 2 di R pangkat 3 itu. Oke, saya lanjutkan dengan satu proposisi ya.
posisi ya. Misalkan apa namanya, V itu suatu ruang vektor ya. Kemudian ini misalnya dengan penjumlahan apa namanya, plus ya, dan perkalian dengan skalar F itu ya, dimana F itu bisa R atau bisa juga C gitu ya, tergantung ruang vektornya. Tapi ini penting ya, jadi penting terkait dengan dimensinya nanti ya. Oke, nah apa namanya, selanjutnya ini saya titik ya. Selanjutnya misalkan ini V1, V2 sampai dengan VK itu himpunan atau suatu himpunan ya, yang bebas linier. Ya, di V gitu. Dan ya, jadi LI itu kita definisikan sebagai ini, himpunan yang beranggotakan semua vektor ya di V yang diperoleh dengan jalan mengalihkan apa namanya VI ya dengan alfa ya, di mana alfa itu anggota F ya. Oke. Ya. Dengan I itu 1, 2, 3 dan seterusnya gitu sampai dengan K gitu. Ya. Tuh, jadi LI kita umpamakan kita misalkan L itu seperti ini ya. Jadi good. Ya, jadi ada apa namanya K buah LI untuk itu ya. Oke. Maka apa namanya L1 irisan L2 irisan L3 ya, dan seterusnya sampai dengan LK itu sama dengan vektor 0 ya, dan ya ini L1 ditambah dengan L2 ditambah L3 dan seterusnya sampai dengan LK merupakan sub ruang vektor ya berdimensi K gitu ya, sub ruang vektor berdimensi K ya di V ya, itu ya. Ya, kita akan buktikan dulu ya ungkapan ini, teorema ini ya. Jadi tentu saja untuk membuktikan yang pertama ya, untuk membuktikan yang pertama itu satu sini ya, bukti. Jadi yang pertama kita andaikan ya, misalkan apa namanya UI ya, atau misalkan sembarang V ya, V anggota V itu
berada di itu ya, berada di ya irisan ini LI irisan LG gitu ya, dengan ya I tidak sama dengan J ya, dengan I tidak sama dengan J ya, misalnya begitu. Maka V itu tentu akan sama dengan alfa ya, VI ya, alfa VI. Ini saya tulis alfa I ya, alfa I atau alfa saja ya, alfa VI itu. Karena apa? Karena tentu V itu anggota LI gitu ya. Nah, dan pada saat yang sama V itu mestinya akan sama dengan misalnya beta VJ ya, karena V juga merupakan anggota LG gitu. Oke, nah dari sini tentu akan kita dapatkan bahwa alfa VI ya itu sama dengan alfa VJ. Ya, ini juga sama-sama mengatakan bahwa alfa VI ya dikurangi dengan alfa VJ itu sama dengan theta gitu. Ya, vektor 0 ya. Oke, dari sini itu akan nampak bahwa alfa VI ditambah dengan minus alfa gitu ya. Sorry, ini bukan alfa, mestinya beta ya, maaf ya, ini beta. Ya, ini beta. Ini beta ya. VJ gitu sama dengan theta. Ya. Karena ya dari sini karena himpunan ini V1, V2 sampai dengan VK itu bebas linier ya, maka ya himpunan ini VI, VJ itu juga bebas linier. Ya. Jadi silahkan buktikan ya. Jadi kalau saya punya suatu himpunan yang bebas linear, maka subhimpunan di himpunan tadi yang bebas linear tadi juga merupakan himpunan yang bebas linear. Jadi subhimpunan dari suatu himpunan yang bebas linear itu merupakan himpunan yang bebas linear ya. Artinya bahwa kalau V1, V2 sampai dengan VK itu himpunan yang bebas linear, maka kalau saya ambil dua anggotanya dan kita ya bentuk himpunan ini pun juga merupakan himpunan yang bebas linear. Maka akibatnya dari persamaan ini ya, akibatnya dari atau solusi bagi persamaan ini tadi saya tulis kembali ya, V alfa VI ditambah dengan minus beta VJ sama dengan theta adalah ini ya, alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 0. Ya, kalau alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 0, maka ya ini akibatnya tadi. Akibatnya bahwa V itu sama dengan ya 0 dikalikan VI sama dengan 0 dikalikan VJ sama dengan vektor 0. Ya, jadi itu artinya bahwa vektor satu-satunya vektor yang berada di dalam irisan LI dan LJ dengan I tidak sama dengan J itu adalah vektor 0. Gitu. Ya, kalau ini berlaku untuk semua I dan J, ya tentu kita dapatkan bahwa ini berlaku ini. Jadi L1, irisan L2, irisan L3 dan seterusnya sampai dengan LK ya itu hanya berisi vektor 0. Nah, bahwa LI itu berdimensi 1 cukup jelas ya, saya rasa tidak perlu dibuktikan ya. Ya, bahwa LI
ya, sorry, LI, L-nya ini ya, LI dengan I-nya dari 1, 2 sampai dengan K itu berdimensi 1 telah jelas, ya, telah jelas, ya. Nah, lalu apa namanya, tidak sulit kemudian membuktikan bahwa ini jadi L1 ditambah dengan L2 ditambah L3 dan sebenarnya LK itu merupakan suburang vektor berdimensi K, ya, jelas ya. Kemudian bahwa ya, L1 ditambah L2 ditambah, ya, dan seterusnya sampai dengan LK itu sub ruang vektor, ya, berdimensi K juga telah jelas, ya, sebab ya masing-masing apa namanya, LI, ya, dengan I itu dari 1, 2 sampai dengan K merupakan sub ruang vektor berdimensi 1 gitu. Ya, saya rasa jelas ya. Jadi ini apa namanya, proposisi dari yang bukti dari proposisi yang baru saja kita kemukakan gitu. Good. Berikutnya kita akan membahas kasus, ya. Jadi kalau kemarin kita baru membahas atau mendefinisikan, ya, dimensi untuk suatu ruang vektor yang berdimensi finite gitu. Dan juga basis, ya, basis bagi suatu ruang vektor yang berdimensi finite. Nah, sekarang saatnya kita membahas ruang vektor yang berdimensi infinite gitu. Ya, ruang vektor yang berdimensi infinite gitu. Ya. Ya, saya mulai dengan definisi, ya. Saya mulai dengan definisi. Ya, definisi. Ya. Misalkan V suatu ruang vektor, ya, berdimensi infinite, ya, infinite, ya. Nah, ruang vektor, ya, V dikatakan, ya, separabel, ya, separabel, ya, ini kata pentingnya, ya, jadi separabel, ya, apabila ya, ditemukan barisan, ya, sub ruang vektor vektor, ya, saya katakanlah V1, V2, V3 dan seterusnya, ya. Jadi mungkin ini lebih tepatnya barisan tak berhingga atau infinite, ya, barisan infinite, ya, infinite, subruang vektor V1, V2 dan seterusnya, sedemikian sehingga, ya, ruang vektor V itu merupakan jumlahan langsung dari ini V1, V2 dan seterusnya, sedemikian sehingga, ya, V itu bisa diuraikan sebagai jumlah langsung tadi, ya. Jadi saya katakan V1 ditambah V2 ditambah V3
ditambah dan seterusnya ya, sampai infinite ya, karena ini barisan infinite ya. Nah, ini kemudian biasa kita tulis sebagai ini ya, plus ya, adalah I dari 1 sampai dengan infinite VI ya. Oke, jadi itu pengertian suatu ruang vektor berdimensi infinite yang separabel gitu. Jadi artinya bahwa ruang vektor V itu bisa dituliskan sebagai jumlahan langsung dari ruang vektor. Oh, ini masih kurang ya, masih kurang. Jadi ya, ruang vektor itu harus berdimensi 1 ya. Ini jangan lupa ya, berdimensi 1 sedemikian ya, sehingga ini ya. Oke, jelas ya. Jadi yang penting adalah bahwa ruang vektor itu berdimensi 1 ya. Jadi mungkin di sini ditulis ya, ini harus pakai kata yang ya, yang berdimensi 1 sedemikian sehingga ini berlaku. Good ya. Itu pengertian dari apa namanya dari ruang vektor yang separabel ya. Sekali lagi, orang bisa menuliskan V itu atau bisa menguraikan V itu sebagai jumlahan langsung antara ruang vektor berdimensi 1 yang jumlahnya tentu infinite ya, jadi tak berhingga jumlahnya ya. Ya, kalau nanti berhingga tentu saja ini dari ruang vektor berdimensi infinite ya, berlawanan dengan apa yang kita asumsikan di atas ya, karena V itu adalah ruang vektor berdimensi infinite gitu ya. Good, jadi apa namanya barisan ini harus merupakan barisan yang infinite. Good. Nah, sebentar ya, saya balik dulu. Good, jadi jika apa namanya V itu separabel ya, berdimensi ya, berdimensi ya, berdimensi infinite ya, dan separabel ya, dan separabel, maka untuk setiap V anggota V besar dapat ditulis sebagai jumlahan ya, sebagai jumlahan. Jadi ini sebagai jumlahan ya, V sama dengan, saya tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya, atau biasa mungkin nulisnya sigma I dari 1 sampai infinite UI ya, dengan apa namanya UI itu adalah anggota VI ya, supravektor berdimensi 1 tadi, VI gitu ya. Ya, dengan untuk setiap I ya, dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian jika di masing-masing VI itu kita ambil satu vektor yang tidak nol gitu ya. Jadi misalkan V1 ya, itu anggota V1 gitu ya, V2 anggota V2 dan seterusnya gitu ya, dengan apa namanya VI ya, itu bukan vektor 0 ya untuk semua I, untuk semua I tadi ya. Jadi di masing-masing V1I ya, atau V1, V2, V3 dan seterusnya, kita ambil V kecil 1, V kecil 2 dan seterusnya, vektor-vektor yang bukan vektor 0 ya, vektor-vektor yang bukan vektor 0 ya. Maka kemudian kita bisa apa namanya menuliskan ya. Oke. Maka ya, atau oleh karena itu apa namanya masing-masing UI tadi itu bisa ditulis ini, maka U1 misalnya sama dengan alfa dikalikan V1,
U2 itu sama dengan alfa dikalikan misalnya alfa 1 ya, dikalikan V1. U2 sama dengan alfa 2 dikalikan V2. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, maka ini ya, dan ya, juga berlaku bahwa V tadi, sembarang V itu kemudian bisa dituliskan sebagai alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah dan seterusnya, atau secara singkat ditulis sigma I dari 1 sampai dengan infinite gitu ya, dari 1 sampai dengan infinite alfa I VI ya, alfa I VI ya, jadi secara tunggal ya, jadi maka ini bisa tulisan semacam ini secara tunggal, bagaimana yang sudah kita bicarakan ya, jadi ini secara tunggal ya, dan ini tadi juga secara tunggal ya, ini secara tunggal jadi artinya hanya ada satu sekumpulan saja, alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan seterusnya, sehingga V itu bisa dituliskan semacam ini. Nah, ini juga secara tunggal ya, jadi ini kalau mau lebih lengkap bahwa V ini ya sebagai dapat ditulis ya, ini di sini saya tulisnya secara tunggal ya, kan ini secara tunggal, kemudian penulisan ini juga secara tunggal, maka otomatis ini juga penulisan ini secara tunggal. Jadi artinya bahwa secara tunggal sembarang vektor V ya, anggota V besar itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear vektor-vektor ini ya. Jadi ya setiap V anggota V besar dapat dituliskan ya secara tunggal sebagai ya kombinasi linear ya, kombinasi linear atas himpunan ini tadi, himpunan V1, V2 dan seterusnya ya, sampai dengan infinite ya. Oke. Nah, himpunan ini nanti kita sebut sebagai basis infinite ya, terkait dengan penguraian tadi, penguraian ini ya. Jadi saya tulis di baliknya sana ya. Sudah habis ya. Kita hapus dulu. Ya, selanjutnya kita bisa menunjukkan bahwa himpunan itu bebas linear ya. Jadi dapat ditunjukkan bahwa ini himpunan V1, V2 ya dan seterusnya ya, itu bebas linear. Nah, kemudian himpunan ini tadi ya, himpunan V1, V2, V3 dan seterusnya ya, yang berperan tadi yang setiap sedemikian rupa sehingga setiap vektor di V itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear atas himpunan itu disebut suatu basis ya, infinite ya, atau tak berhingga ya, ya, bagi ruang vektor V ini ya. Jadi itu kira-kira ya, kita sampai pada definisi basis ya, infinite ya, bagi ruang vektor berdimensi infinite. Ya, ini sekumpulan vektor-vektor yang tadi bebas linear, dan itu terkait dengan penguraian tadi. Jadi mungkin ini lebih lengkap kalau dituliskan bagi V terkait penguraian
apa namanya V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya ya, atau tadi sama dengan ini ya. Jadi I dari 1 sampai dengan infinite dari VI. Ya, gitu. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan konsep himpunan bebas linier yang maksimal ya. Jadi mungkin definisi ya. Definisi. Ya. Suatu himpunan ya, V1, V2 dan seterusnya ya, di V ya, disebut atau dikatakan ya, suatu himpunan yang suatu himpunan bebas linier ya, bebas, saya lanjutkan di sini ya, linier yang maksimal ya, bebas linier yang maksimal ya, apabila ya himpunan ini tadi ya, V1, V2 dan seterusnya tidak dimuat itu maksudnya merupakan himpunan bagian dari ya, tidak dimuat di himpunan bebas linier manapun. Jadi artinya tidak ditemukan suatu himpunan yang bebas linier yang memuat himpunan ini gitu ya. Jadi tidak ada itu ya. Jadi maka himpunan ini tadi yang bebas linier itu dikatakan sebagai himpunan yang bebas linier yang maksimal itu. Nah, kita punya teorema yang penting ya. Teorema penting yang terkait dengan himpunan bebas linier yang maksimal itu ya. Ya, himpunan V1, V2 dan seterusnya ya, merupakan basis ya, infinite bagi ruang vektor V yang berdimensi infinite ya, infinite jika dan hanya jika dan hanya jika ya, himpunan ya, V1, V2 dan seterusnya ini merupakan himpunan yang bebas linier yang maksimal ya, himpunan atau merupakan himpunan bebas linier yang maksimal ya. Ya, jadi ini untuk teorema untuk apa namanya mengkarakterisasi apakah suatu himpunan yang bebas linier yang anggotanya infinite itu merupakan basis atau bukan. Jadi tentu saja di dalam hal ini perlu dicatat bahwa tidak semua himpunan bebas linier yang beranggotakan tak berhingga vektor-vektor dalam suatu ruang vektor berdimensi infinite itu merupakan basis bagi ruang vektor itu ya. Jadi ketak berhinggaan belum menjadi apa namanya syarat cukup ya untuk vektor-vektor itu menjadi basis ya bagi ruang vektor berdimensi infinite. Nah, yang menjadi ini ya syarat cukup ya dan sekaligus perlu adalah bahwa himpunan itu harus merupakan himpunan
bebas linier yang maksimal, ya. Jadi suatu himpunan yang bebas linier dan himpunan itu tidak dimuat di himpunan yang bebas linier manapun gitu. Ya, artinya tidak ada himpunan bebas linier yang memuat himpunan bebas linier ini tadi gitu. Nah itu ya, saya rasa jelas ya. Nah sekarang tinggal waktunya untuk membuktikan teorema itu. Ya. Jadi ada dua arah di situ. Ya. Di dalam teorema itu ada dua arah. Jadi yang pertama harus dibuktikan ya arah ini ya, jika ini merupakan basis ya infinite bagi ruang vektor V itu ya maka ruang vektor himpunannya adalah himpunan yang bebas linier yang maksimal ya itu. Jadi buktinya saya tulis sini ya, bukti ya misalkan ya V1, V2 dan seterusnya itu merupakan ya merupakan basis ya bagi V ya. Terus ya ini andai saja gitu ya himpunan U1, V1, V2, V3 dan seterusnya itu merupakan ya himpunan yang bebas linear, merupakan himpunan yang bebas linear. Ya. Ya, tentu saja, ya, ini ya. Jadi karena V1, V2 jadi ya bentar ya jadi gini aja ya kita lihat ya di situ bahwa karena kita andaikan bahwa ini himpunan ini bebas linier dan V1, V2 dan sebagainya itu ada di dalamnya ya maka saya tulis ya, maka tentu saja himpunan ini tadi V1, V2 dan seterusnya ya itu ada di dalam himpunan ini U, V1, V2 dan seterusnya gitu, tentu saja begitu ya. Jelas ya, jadi bahwa ini himpunan ini ada di situ ya. Artinya bahwa kita andaikan bahwa V1, V2, V3 dan seterusnya itu bukan himpunan yang bebas linear yang maksimal gitu. Sebab apa? Sebab kita andaikan ada suatu himpunan ini yang memuat himpunan ini tadi. Nah, tetapi ya ini alasannya begini, karena U itu anggota V ya, dan ini tadi V1, V2 dan seterusnya itu suatu basis ya, suatu basis bagi V, maka tentu saja U bisa dituliskan sebagai kombinasi linear anggota-anggota V ini tadi. Jadi U itu misalnya kita tulis sebagai sigma atau gamma 1 V1 ditambah gamma 2 V2 ditambah dan seterusnya ya. Jadi dengan gamma itu tentu anggota F ya, sigma I dari 1 sampai dengan infinite gamma I VI gitu. Nah jika demikian maka ya jadi jadi karena U itu anggota V ya, maka dengan demikian U itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini gitu ya. Jadi itu artinya hal ini menunjukkan ya, hal ini
menunjukkan bahwa himpunan ini jadi U, V1, V2, V3 dan seterusnya bukan himpunan, atau langsung aja tidak bebas linier. Ya ini kontradiksi. Kontradiksi dengan pengandaian. Pengandaian tadi bahwa ini adalah himpunan yang bebas linier, pengandaian. Jadi pengandaian salah, pengandaian salah. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa himpunan V1, V2 dan seterusnya itu tidak dimuat di dalam himpunan bebas linier manapun gitu. Artinya bahwa himpunan ini adalah maksimal, bebas linier maksimal. Itu. Kita dapatkan bukti arah dari sini tadi. Jadi jika V1, V2 dan seterusnya itu merupakan basis, maka himpunan itu adalah himpunan bebas linier yang maksimal. Sekarang kita balik, Jadi di arah sebaliknya gitu, Jadi misalkan V1, V2 dan seterusnya, Jadi ini V3 dan seterusnya, Ini himpunan bebas linier yang maksimal di V. Nah, andaikan sekarang andaikan untuk setiap V, atau andaikan setiap V, anggota V besar harus dituliskan sebagai ini. Karena misalkan ini tidak mencukupi, jadi bahwa V1, V2, V3 itu diandaikan bukan merupakan basis gitu. Jadi artinya bahwa meskipun V1, V2, V3 itu bebas linier, tetapi bukan basis gitu, sehingga setiap vektor V itu tidak bisa dituliskan sebagai kombinasi linier atas ini, himpunan ini, hanya himpunan itu. Jadi harus ada tambahan gitu. Artinya bahwa untuk setiap V anggota V besar, maka V itu harus dituliskan sebagai berikut, Misalkan kita tuliskan sebagai ini. Bahwa V itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan infinite dari katakanlah beta I atau alpha I, alpha I VI, tetapi masih ditambah dengan beta, katakanlah gitu dikalikan dengan U gitu, dengan U. Jadi di mana U itu bukan vektor 0, itu. Jadi itu lagi sekali lagi bahwa V1 misalkan himpunan ini bebas linier yang maksimal, tetapi kita andaikan bahwa himpunan ini tadi meskipun maksimal itu bukan merupakan basis di V. Sehingga setiap kita mengambil V anggota V besar, itu tidak cukup ini. Basis ini tidak cukup untuk menuliskan V itu sebagai kombinasi linier atas himpunan itu tadi. Maka kemudian misalkan seperti ini. Jadi V itu harus untuk dituliskan sebagai kombinasi linier atas himpunan ini tadi masih ditambah dengan suatu vektor lain gitu. Vektor lain itu.
Nah, jadi ini berlaku untuk setiap V anggota V besar tadi ya. Oke, tentu saja ini juga berlaku untuk theta, ya, vektor 0 di V. Ya, untuk theta anggota V atau vektor 0, ya, maka didapat ya bahwa misalnya V theta itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan infinite. Ini saya ganti aja misalnya jadi gamma I VI ya ditambah dengan gamma U gitu misalnya. Oke, ini sekarang kita lakukan analisis di sini ya. Nah, jika ya atau seandainya gamma I itu sama dengan 0 ya untuk semua I ya. Jadi ini semuanya 0 gitu ya. Maka apa yang terjadi? Maka theta sama dengan ini 0, theta juga sama dengan gamma U ya, sama dengan ini gitu. Nah, sekali lagi karena U itu tidak sama dengan 0 ya, karena U tidak sama dengan 0, vektor 0 ya, maka satu-satunya pilihan adalah gamma itu sama dengan 0 ya. Nah, ini tentu menjadikan kontradiksi terhadap asumsi awal bahwa himpunan ini adalah bebas linear yang maksimal gitu. Terus kenapa? Karena lihat di sini. Jadi solusi ini menunjukkan bahwa himpunan U, V1, V2 dan seterusnya itu merupakan ya himpunan bebas linear. Ya, ini hal ini berlawanan ya, berlawanan dengan asumsi bahwa ya V1 ya V2 ya himpunan ini itu bebas linear yang maksimal. Ya, gitu ya. Jadi itu berlawanan dengan asumsi tadi ya. Ya, artinya apa? Artinya kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa tentu gamma I tidak sama dengan 0 ya. Jadi kesimpulannya haruslah gamma I tidak sama dengan 0. Nah, jika ya selanjutnya karena ini berlaku ya, maka selanjutnya kita dapatkan ini. Jadi theta sama dengan ya sigma I dari 1 sampai dengan infinite ya gamma I VI ditambah dengan gamma U gitu. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa U itu sama dengan ya ini dibawa ke kiri ya, jadi minus. Jadi akhirnya kita dapatkan sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ya minus ya, maaf ya, harus tanda minus di sini, minus sigma I dari 1 sampai dengan infinite gamma I per gamma ya, gamma I per gamma dikalikan dengan VI. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa dapatkan U itu. Jadi U itu seperti ini ya. Nah, kalau U itu seperti itu ya, maka lihat ya bahwa untuk setiap V anggota V besar ya, V itu bisa ditulis seperti ini, sigma sigma I dari 1 sampai dengan infinite tadi ya, ada alfa I VI ditambah dengan gamma ya, gamma beta ya, kita pakai beta ya, beta dikalikan U-nya seperti ini, jadi dikalikan dengan minus sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ya gamma I per gamma dikalikan VI gitu. Oke, nah akan saya tulis di sini ya selanjutnya.
Oh, tapi sudah habis ya, kita habis dulu ya. Ya, dari persamaan itu kemudian kita bisa menuliskan V itu sama dengan apa namanya, ini saya gabung ya, VI-nya saya keluarkan ya, jadi sigma I ya, dari 1 sampai dengan infinite, terus itu ada alpha I ya, dalam kurung alpha I dikurangi dengan apa namanya beta ya, dikalikan gamma I ya, dibagi dengan gamma ya, dibagi dengan gamma ya, lalu dikalikan, semua dikalikan VI. Nah, ini adalah skalar-skalar ya dengan indeks I ya, jadi ini kemudian bolehlah kita tuliskan sebagai sigma ya, I dari 1 sampai dengan apa namanya infinite ya, kemudian semua itu misalnya kita tuliskan sebagai eta ya, eta I dikalikan dengan VI ya, VI ya, dengan eta I tentu anggota F ya, skalarnya gitu. Oke. Nah, lihat ya, jadi ternyata apa namanya setiap V itu akhirnya bisa dituliskan sebagai ini, bahwa V itu sama dengan kombinasi linier ya, atas apa namanya himpunan tadi V1, V2, V3 dan seterusnya ya. Jadi ini VI ya. Jadi artinya bahwa V dapat di, atau saya lengkap ya, jadi setiap V anggota V besar dapat ditulis ya secara tunggal ya, secara tunggal sebagai kombinasi linear atas apa namanya himpunan ini tadi V1, V2 dan seterusnya ya, artinya bahwa V1, V2 dan seterusnya itu adalah basis bagi ruang vektor V itu ya. Jadi artinya bahwa himpunan ya, himpunan V1, V2 dan seterusnya merupakan ya basis infinite ya bagi ruang vektor V gitu. Ya, bukti selesai ya. Jadi suatu himpunan yang apa namanya V1, V2, V3 dan seterusnya merupakan basis bagi V jika dan hanya jika himpunan itu merupakan himpunan yang bebas linier maksimal gitu. Oke, saya cukup jelas. Artinya nanti kalau untuk apa namanya membuktikan bahwa suatu himpunan ya yang bebas linier itu merupakan suatu basis bagi suatu ruang vektor berdimensi infinite, maka cukup membuktikan bahwa himpunan itu adalah himpunan bebas linier yang maksimal. Nah, tentu saja hal ini juga bisa diperlakukan untuk ruang vektor berdimensi finite ya. Jadi apa namanya suatu ruang vektor, suatu himpunan ya n buah vektor yang bebas linier dalam suatu ruang vektor berdimensi n itu merupakan basis bagi ruang vektor itu. Karena apa? Karena tidak mungkin ruang himpunan itu dimuat di dalam himpunan yang apa namanya yang lebih besar gitu daripada itu tadi ya. Jadi memang batas maksimal jumlah vektor yang bisa membentuk himpunan yang bebas linier adalah sebanyak n itu dimensi dari ruang vektor itu. Nah, artinya bahwa apa namanya konsep himpunan bebas linier yang maksimal ini juga berlaku di sana gitu. Oke, nah sekarang saya akan membahas satu contoh ya. Satu contoh ya, ini kalau nggak salah contoh keempat ya, contoh keempat begini ya. Masih ingat Dirac-Taylor ya, jadi suatu fungsi ya f dari R menuju R ya,
Maka jika memenuhi syarat tertentu, ini sebagai contoh misalnya F itu memiliki turunan sampai tak terhingga, jadi setiap derajat turunan itu ada. Ya, maka ya dapat ditulis sebagai deret Taylor gitu, ya. Itu sebagai berikut ya, atau di sekitar x0, x sama dengan x0 ya. Nah, ini artinya jika memenuhi syarat tertentu ya, jika memenuhi syarat tertentu. Ya, tentu saja Anda sudah tahu semua ya syarat bahwa suatu fungsi itu bisa dituliskan sebagai deret Taylor ya. Jadi fx ya itu bisa ditulis sebagai apa namanya f aksen x0. Jadi f aksen itu artinya turunan pertama ditambah dengan f double aksen x0 dikalikan dengan x minus x0 ya. Lalu ditambah dengan f enggak maaf ya, ini mestinya f x0 saja, ini f aksen ya, sorry. Jadi jadi ini belum turunan ke 0 ya, artinya fungsi itu sendiri nilainya di titik x0 ditambah dengan turunan pertama f itu di titik x0 dikalikan ini, lalu dikalikan dengan ditambah dengan turunan kedua ya di titik x0 ya, dibagi dengan 2 faktorial dikalikan x minus x0 pangkat 2 ya, ditambah dan seterusnya ya. Dan secara umum ini bisa ditulis sebagai sigma ya n dari 0 sampai dengan infinite. Nah, ini fn itu maksudnya turunan ke n di titik x0 dibagi dengan n faktorial dikalikan dengan x ya minus x0 pangkat n. Ya, jadi nah tentu saja deret ini ya, kalau kita berhadapan dengan deret infinite, maka isu pertama yang perlu dibicarakan adalah konvergensi gitu. Nah, di sini kemudian kita harus mencari x ya, wilayah di mana x itu di mana fx itu apa namanya x yang mana saja maksudnya gitu ya, agar deret ini konvergen. Nah, orang mengatakan bahwa wilayah di mana kalau kita ambil x dari wilayah itu menjadikan deret ini konvergen disebut sebagai wilayah konvergensi dari deret itu. Jelas ya, saya rasa tentang deret Taylor itu. Nah, sekarang kita akan bicara fungsi real ya. Ini fungsi real, bernilai real yang domainnya juga real gitu ya. Dan kemudian kita membatasi fungsi-fungsi itu pada apa namanya himpunan yang beranggotakan fungsi-fungsi yang deret Taylor-nya itu ya di sekitar x0 ya, kita pilih x0 tertentu ya, deret Taylor-nya di sekitar x0 itu konvergen untuk semua x gitu ya, itu ya. Jadi, oke, saya tuliskan saja di sini ya. Jadi akan saya tuliskan sebagai ini T x0 ya, apa namanya R, R ya, ini himpunan yang beranggotakan ya semua fungsi f ya, dari R menuju R gitu ya, sedemikian ya sehingga ya deret Taylor f di sekitar ya x0 konvergen untuk semua x, untuk semua x anggota R gitu ya. Jadi ini artinya bahwa tadi deret ini konvergen untuk semua x yang ada di R gitu ya. Oke, saya rasa tidak sulit menunjukkan beberapa contoh fungsi itu ya. Nah, sekarang kita bisa tunjukkan ya apa namanya jika
F, G itu anggota Tx0 RR gitu ya, RR. Maka fungsi ini, maka ya, F plus G ya, juga ada di situ, juga ada di Tx0 RR gitu. Ya, saya rasa tidak sulit membuktikan itu. Ya, di sini penjumlahannya tentu saja penjumlahan di situ adalah F plus G. Itu adalah suatu fungsi yang nilainya di Tx itu sama dengan nilai fungsi Fx di Tx ya, ditambah dengan nilai fungsi G di Tx untuk setiap X anggota R ya. Itu. Jadi penjumlahan fungsi yang semacam ini ya. Nah, sekali lagi ya, jadi penjumlahan ini semacam ini merupakan apa namanya penjumlahan, operasi penjumlahan di Tx0 RR gitu. Kemudian jika F itu anggota Tx0 RR gitu ya, gitu, dan alfa itu anggota R gitu, yang real, maka ya, orang bisa tunjukkan juga dengan mudah bahwa alfa F ya, X alfa F ya, alfa F itu juga anggota Tx0 RR gitu. Ya, ini tentu saja dengan apa namanya alfa F X itu sama dengan alfa dikalikan dengan Fx ya. Ini berlaku untuk setiap X anggota R. Jadi perkalian dengan skala semacam ini. Nah, ini Tx0 RR ya, Tx0 RR ya, itu merupakan apa namanya suatu ruang vektor ya, ruang vektor real ya, ruang vektor real ya, real itu tulisannya gini ya, real, ruang vektor real ya. Good. Nah, sebagai ruang vektorial ya, artinya bahwa skalanya harus merupakan bilangan real gitu ya. Skalanya harus merupakan bilangan real. Oke. Fungsi nolnya ya tentu adalah fungsi vektor nolnya nanti adalah merupakan fungsi nol ya. Jadi lawannya juga begitu seperti yang kita telah bicarakan untuk apa namanya CRC itu ya gitu. Jadi lawan dari fungsi adalah minus fungsi itu gitu ya. Good. Itu ya, jadi itu ruang vektor. Nah, sekarang kita lihat ya, misalkan U0 X ya, itu adalah fungsi 1, fungsi yang nilainya 1 di mana-mana. Lalu U1 itu adalah fungsi ini X ya, minus X0 gitu ya. Lalu U2 X ya, itu adalah fungsi X minus X0 kuadrat gitu ya, atau saya tulis di sini aja ya, saya tulis di sini ya. Jadi U2 X itu adalah fungsi X minus X0 kuadrat dan seterusnya gitu. Maka tentu saja UN ya, itu adalah anggota Tx0 apa namanya RR gitu ya, RR untuk ya semua n ya, untuk semua n ya, dari 1 dari 0 1 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi apa namanya, tidak sulit membuktikan bahwa himpunan ini ya, jadi tidak sulit untuk membuktikan ya bahwa himpunan ya U0 U1 ya lalu U2 kurang gede ya, jadi U0 ya, U1 U2 dan seterusnya merupakan ya himpunan
yang bebas linier. Ya. Nah, dari penulisan Deret Taylor ya yang tadi ya. Jadi maka lihat di situ bahwa apa namanya untuk setiap F anggota T apa namanya T X0 ya R, R itu bisa ditulis sebagai ini F X ya tadi sama dengan sigma ya n dari 0 sampai dengan infinite apa namanya f n x0 ya dibagi dengan n faktorial dikalikan dengan x minus x0 pangkat n gitu. Nah ini tentu saja sama dengan mengatakan ini sama dengan sigma ya n dari 0 sampai dengan infinite ya f n ya x0 dibagi dengan n faktorial dikalikan dengan u n x gitu ya. Ini artinya bahwa setiap fungsi atau setiap vektor anggota Tx0 RR itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari ini tadi un ini tadi atau himpunan ini tadi gitu ya. Jadi kemudian tentu saja ya apa namanya ini merupakan basis ya, basis di dalam ruang itu tadi ya. Jadi oke, sekali lagi karena basis itu kemudian masing-masing basis itu apa namanya membangun apa namanya ruang vektor berdimensi 1, maka kemudian orang bisa tuliskan sebagai contoh misalnya Ln itu kita definisikan sebagai himpunan yang beranggotakan semua ini vektor, semua fungsi atau semua vektor yang diperoleh dengan jalan apa? Mengalihkan un dengan skalar alfa, dengan alfa itu anggota R gitu. Ya, oke. Nah, tentu di sini n itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ungkapan ini bahwa setiap vektor, setiap fungsi f(x) itu bisa dituliskan dalam bentuk semacam ini, itu artinya bahwa apa namanya T x0 R, R ya itu bisa dituliskan sebagai jumlahan ini ya L0 jumlah langsung ya L1 dan seterusnya ya atau ditulis sama dengan ini ya n dari 0 sampai infinite dari Ln gitu ya. Karena jumlahnya infinite ya maka kemudian T x0 R, R itu merupakan ruang vektor ya berdimensi infinite ya, berdimensi infinite ya. Oke, saya rasa itu ya contoh, nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya ya untuk ada beberapa contoh yang lain yang mungkin dalam konteks yang lain yang kita bicarakan. Tapi yang jelas itu ya, jadi ini contoh ruang vektor real yang berdimensi infinite-nya. Di situ kita bisa mengkonstruksi sebuah basis ya. Jadi dan tentu ini bukan satu-satunya basis ya, bukan satu-satunya basis. Ini banyak ada lagi basis yang lain yang bisa digunakan untuk menuliskan setiap anggota ruang vektor itu sebagai kombinasi linear gitu. Ya, saya rasa sampai di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.